Hei kak, baca buku. Kau besar di jalanan, kau bisa baca. Mau aku carikan guru les, kak, setelah bertahun-tahun di jalanan. Sekarang kau tinggal di tempat seperti ini. Apa kau tidak terbiasa? Oh, saat kau tidur tadi, apakah banyak gelandangan mengganggumu? Kau tidak punya penyakit kotor, kan? Ayolah bilang padaku. Baitian Talfulam. Lapor Pak, klan naga hitam sudah habis. Misi 3S telah selesai. Kerja bagus, serigala penyendiri. Bagus. Setelah kau kembali, kau bisa menggantikan posisiku. Tidak, Pak. Saya meminta untuk keluar dari agensi. Kau tidak berhak tahu apa yang kualami. Dasar tikus jalanan kecil. Sekarang kau bersikap sombong, aku lapar. Pergi, buatkan aku semangkuk mie babi suwir. Kau ingin aku membuatkanmu mie? Apa, menurutmu seorang gadis tunawisma bisa menjadi putri keluarga Ward? Ayah hanya membawamu kembali untuk ibumu yang sudah meninggal. Nona muda kedua, saya akan memasak untukmu. Pergi sana. Soes, Annie yang membuatnya. Pergi masak nih, kau tuli. Kau yakin kau ingin aku membuatkanmu mie? Ya, aku yakin. Aku sebenarnya tidak tahu cara membuat mie babi suwir. Tapi aku tahu jenis yang lain. Apa? Mie sabuk semangkuk besar kedengarannya enak? Brengsek, kau memukulku? Saat aku di luar sana, kau masih pakai popok. Kau tidak pantas menggangguku. Apa yang terjadi di sini? Bu. Anjing kecil itu memukulku. Kau tidak apa-apa? Dasar anjing kecil. Berani kau pukul adikku? Kau... Sentuh aku lagi dan aku akan membunuhmu. Kau? Cukup. Beginikah caramu memperlakukan saudara kandungmu sendiri? Bagaimana kau ingin aku memperlakukan mereka? Manis dan patuh? Hanya menerima pukulan dan hinaan? Biarkan dia bicara sekarang. Bisnis yang utama. Baiklah, Max. Sedikit pertengkaran antar saudara itu wajar. Jangan mengalihkan kita dari bisnis. Bu, jadi aku dipukul percuma. Diam. Annie, kurasa kau tidak akan cocok di sini. Aku akan mencarikanmu keluarga yang baik. Menikahlah ke sana dan jalani hidup yang layak. Akhirnya, topik yang sebenarnya. Max, kau ingin aliansi dengan keluarga Brown, tapi kau tidak akan biarkan Angela menikahi orang lumpuh. Tapi kau tidak akan pernah menduga kali ini kau akan menghadapi nerakamu sendiri. Keluarga yang baik? Benar. Ayahmu menemukan putra sulung keluarga Brown untukmu. Keluarga Brown adalah yang terbaik di kota QZ. Nikahi dia, dan kau akan hidup tanpa khawatir. Putra sulung Lucifer Brown? Tapi ku dengar putra sulung Lucifer Brown adalah orang lumpuh dan meledak-ledak, moody, tidak terduga. Pantas saja selama ini kau tidak pernah peduli padaku, dan sekarang kau begitu baik untuk menerimaku kembali. Apa yang kau bicarakan? Kau pikir sembarang orang bisa menikah dengan Tuan Brown, kau pikir? Tanpa nama keluarga Ward, dia tidak akan melirikmu. Tepat. Banyak gadis yang rela mati untuk menikah dengannya. Jika itu tawaran yang bagus, maka kau ambil saja. Kau. Diam. Pernikahan ini sudah diatur dengan keluarga Brown. Annie, nikahi dia. Tidak ada pilihan. Nikahi dia, tidak ada pilihan. Aku menikahimu selama 10 tahun. Aku melahirkan anakmu. Ayahku mengubahmu dari orang biasa menjadi orang terkaya di kota QZ. Sekarang kau bilang kau mencintai orang yang salah. Kau membuatku jijik. Siapa yang salah? Kamu, kau bodoh. Jika bukan karena latar belakang keluargamu, kau pikir aku akan menikahimu? Biarkan aku bilang. Dia dan putrinya di luar sana menderita selama bertahun-tahun. Aku akan membawa mereka kembali sekarang. Apa? Kalian punya anak bersama? Benar, ayahmu sudah meninggal sekarang. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan padamu.
jadi sebaiknya kau bersikap baik. Aku akan membunuhmu. Kau balas pukul? Ayah Jad, jangan pukul ibuku. Enyahlah! Biarkan aku bilang, Rachel. Yang tidak dicintai adalah perusak rumah tangga sebenarnya. Jadi kau perusak rumah tangga. Karena kau tidak tahan dengan dia dan anaknya, bawa gadis tidak berguna itu dan keluar. Jangan kembali. Pergi. Sayang, Ibu, kenapa ayah tidak mau kita lagi? Langkah pertama menuju balas dendam adalah menjadi pemegang saham dari Ward Corp. Baik, aku akan menikah dengan keluarga Brown, tapi aku punya syarat. Apa? 3% saham asli Ward Corp. Terbaik yang bisa kuberikan adalah 1%. Yang tidak kau sadari adalah aku hanya butuh status pemegang saham. Balas dendam dimulai sekarang. Setuju. Berita terkini dari studio kami, sosialita lokal putra sulung keluarga Brown, Lucifer, menikahi Annie dari keluarga Ward hari ini. Aliansi mereka akan membawa lebih banyak kerja sama bisnis. Bangun. Kukatakan bangun. Kau punya nyali. Memukulku? Kau yang memukulku dulu. Siapa yang menyuruhmu melepas cadar merah? Inikah etika keluarga Ward? Membuat pengantin menunggu sampai tengah malam. Itukah etika keluarga Brown? Jangan ceramahi aku. Tentang tata krama keluarga Ward, kau harus tahu bahwa aku tumbuh di jalanan. Mereka baru membawaku kembali sebulan lalu. Kau. Apa yang kau lakukan? Kau sengaja pulang larut mencoba mengintimidasiku, bukan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau harus tahu. Aku hanya alat bagi keluarga Ward. Tujuan mereka adalah membuat aliansi dengan keluarga Brown untuk mengunci kemitraan itu. Dan kau sudah kuselidiki. Kau juga tidak diunggulkan di keluarga Brown. Jika kau diunggulkan, mereka tidak akan menyuruhmu menikahiku. Apa maksudmu? Kita bekerja sama, kekuasaan dengan kekuasaan. Kau bantu aku menguasai Ward Corp. Lalu aku akan gunakan kekuasaan Ward untuk membantumu memenangkan posisi pemimpin Brown. Setuju? Mengapa aku harus percaya padamu? Atau mengapa aku harus percaya kamu punya apa yang dibutuhkan? Mengapa kamu harus percaya padaku? Ada dua alasan. Pertama, kamu hanya bisa percaya padaku. Lalu kamu bisa membalikan keadaan. Jika tidak, kamu akan terjebak seperti ini selamanya. Sesederhana itu. Kedua, kamu pikir aku kembali ke keluarga Ward hanya untuk menjadi pion pernikahan mereka? Jadi kamu memanfaatkanku sebagai batu loncatan balas dendammu? Tidak heran kamu setuju menikah denganku. Kamu seharusnya bersyukur bahwa kamu masih cukup berguna untuk dimanfaatkan. Sumber dayaku di keluarga Brown terbatas. Aku tidak bisa banyak membantumu. Jangan khawatir tentang itu. Ikuti saja petunjukku. Oke, aku belum pernah bertemu wanita yang ambisius. Dia berbeda. Kerjasama yang menyenangkan. Sama-sama. Sekarang kembalilah, Tuan Ward. Kita sudah menikah. Bukankah seharusnya kita tidur bersama? Kita adalah mitra bisnis. Setelah kita berdua mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bercerai. Tapi, Tuan Ward, pergi saja. Annie, ingat ini. Jangan pernah percaya pada pria. Mereka semua tidak berguna. Aku tidak akan lupa, Ibu. Anakku yang malang. Kamu harus hidup dengan baik. Aku tidak bisa bersamamu lagi. Maafkan aku. Maafkan aku. Ibu, bangun. Tolong bangun. Aku tidak ingin kamu pergi. Jangan tinggalkan aku. Ibu, jangan tinggalkan aku.
Apa yang kamu lakukan? Kamu ngapain? Kamu baru mimpi buruk. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Betapa sakitnya yang dia alami selama ini? Menurut petunjukmu, semua yang kau minta aku gali ada di sini. Bagus. Kamu akan menemui mereka. Iya. Aku akan pergi denganmu. Tidak perlu, kamu sudah melakukan bagian yang paling penting. Aku akan menangani sisanya sendiri. Nyonya Ward terlihat nyaman. Ini villa pribadiku. Apa yang kau lakukan di sini, dasar jalang? Keluar, kau tidak diterima di sini. Hei Jalang, apa kau tuli? Keluar, apa kau tidak bisa mendengarku? Chloe, kau mengambil rumahku, suamiku, semua yang ku miliki, apalagi yang kau inginkan. Tinggalkan ibuku sendiri. Jangan pukul ibuku, kau jahat. Dasar jalang kecil, sama murahan dengan ibumu. Aku akan memukulmu. Rachel, setiap kali aku pikirkan bagaimana Max meninggalkanku demi uang, aku dipaksa menjadi simpanan selama bertahun-tahun. Jadi aku ingin mencabik-cabikmu. Jika aku tahu dia hewan seperti itu. Berani kau membantah? Pukul dia, pukul sampai mati. Kau ingin aku keluar? Kamu ingin aku keluar? Benar, keluar. Sekarang, bagian mana yang tidak kamu mengerti? Maaf Nyonya Ward, tidak terlalu jelas. Bisa diulang? Aku bilang keluar. Keluar. Aku tidak tahu caranya. Bagaimana kalau kau tunjukkan padaku, Nyonya Ward? Dasar jalang, kau memukulku cukup. Annie Ward, kau memukul ibuku, aku akan membunuhmu. Apa yang kau lakukan? Tolong, seseorang tolong. Pukul dia, pukul keras-keras. Tunggu. Takut sekarang jalang kecil, biarkan aku memberitahu, ini sudah terlambat. Nyonya Ward, sebelum kau mengajariku, mungkin lihat dokumen ini dulu. Ini bagaimana kau mendapatkannya? Bu, ada apa? Bu, ini tidak mungkin, Niata. Menurutmu apa yang akan dilakukan Max? Bagaimana jika dia tahu bahwa kau memiliki putranya dengan pria lain? Ekspresinya pasti tak ternilai. Bu, katakan padaku, ini tidak benar. Tidak mungkin aku bukan putra sejati ayah, itu mustahil. Silakan, robek saja. Ini cuma salinan. Aku punya ribuan lagi di rumah. Kalau mau merobeknya, lakukan saja. Jalang, aku bunuh kau. Lepaskan aku. Bu, Apa yang kau mau? Sederhana, kau dan anakmu akan mentransfer saham Ward Corp kepadaku sebagai kuasa. Tenang, bukan sahamnya sendiri, hanya hak suaranya. Apa rencanamu? Aku akan menjatuhkan Max. Aku yang akan memimpin Ward Group. mimpi saja kau. Begitu Max jatuh, meskipun rahasia Jack terbongkar nanti, dia tidak akan bisa mengambil kembali saham yang diberikan padamu. Kenapa tidak? Max juga ayahmu. Apa kau benar-benar melakukan ini? Ayah, dia tidak pantas mendapatkannya. Tapi kamu, dia meninggalkan istri dan putrinya demi kamu. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau berselingkuh darinya? Aku... Cukup, simpan saja perjanjian kuasa. Kau tanda tangan atau tidak? Kalau begitu, aku akan kirimkan ini ke Max sekarang. Aku... Tidak, jangan. Kenapa tanda tangan, Bu? Begitu dia dapat perusahaan, siapa tahu kita akan mendapatkan saham kita kembali. Tapi... Dia punya bukti kejelekan kita. Kita juga bisa dapat bukti kejelekannya. Apa maksudmu? Bu, mari kita tangkap dia dulu. Lalu kita ambil foto kompromi dia dengan beberapa pengawal. Dengan begitu... Kau mati. Ide bagus.
Annie Ward, kesalahanmu adalah datang ke sini sendirian. Sekarang kau tidak punya siapa-siapa untuk dimintai tolong. Ikat dulu jalang ini. Jangan kira aku tidak tahu bagaimana kalian berdua. Jika aku datang sendiri hari ini, itu karena aku yakin. Ingat itu, aku Annie akan bersamamu seumur hidup. Aku masih orang tuamu. Kau bilang dirimu orang tua? Baiklah, kau adalah wanita lain dan mencuri harta keluargaku. Tapi kau juga terus mengirim orang untuk menindas ibu dan aku. Kau pikir aku lupa? Oh, mungkin kau lupa, tapi aku tidak semuanya. Masih jelas, tak terlupakan. Kau? Sekali lagi, perjanjian kuasa, tanda tangan atau tidak? Iya. Aku akan tanda tangan. Sampai jumpa. Cole, setelah aku mengambil kembali segala sesuatu yang milik kakekku, maka kita akan beres. Ketua, jangan khawatir. Pemilihan ketua besok hanya formalitas. Kami semua akan mendukung pemilihan ulang Anda. Benar, Ketua. Anda yang mendirikan Ward Group. Jika Anda tidak memenuhi syarat menjadi ketua, siapa lagi? Kalau aku lewati formalitas, tetap menjadi ketua saja. Mari ikuti aturan perusahaan. Baiklah, cukup untuk hari ini. Kalian boleh pergi. Ya, Ketua. Ya. Ya. Apakah keluarga Brown benar-benar mentransfer 3% dari saham mereka kepada Annie? Bos, benar sekali. Aku sudah tahu, bajingan kecil itu terlalu patuh. Dia pasti merencanakan sesuatu. Dia pikir trik murahan bisa mengalahkanku. Mimpi saja. Bos, apa yang harus kita lakukan? Hubungi Raja Hitam dari klan Naga Hitam. Suruh dia bawa anak buahnya besok. Jika bajingan kecil itu berperilaku baik, aku mungkin mentolerirnya. Tapi jika dia ingin mati, aku akan kabulkan keinginannya. Kamu harus membuat ayahmu transfer saham Ward Group ke aku. Itu tidak akan mudah, kurasa. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Kamu gila. Aku hanya dapat 3% dari Ward Group melalui perjodohan ini. Sekarang kamu ingin aku mentransfernya ke Annie? Lalu apa gunanya pernikahan itu? Ayah, bagaimana jika aku memaksa? Aku bilang, tidak mungkin. Bagaimana jika aku menawarkan 10% sahamku di Brown Corp sebagai gantinya? Kakekmu memberimu itu di ranjang kematiannya. Kamu benar-benar rela melepaskannya? Bukankah itu yang selalu kamu inginkan? Baik, setuju. Kamu yakin tidak ingin aku di sana? Tidak, ini medan perangku sendiri. Kamu sedang apa? Kamu tahu, kadang-kadang kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Kamu bisa menganggapku sebagai cadanganmu yang kuat. Aku tidak butuh. Ibuku mengajariku dari hidupnya. Bergantung pada pria tidak pernah berakhir baik. Lucifer, kita hanya mitra. Begitu kita sama-sama mendapatkan apa yang kita inginkan, kita pergi masing-masing. Mason. Pak? Ikuti Nyonya Muda, lindungi dia. Juga, suruh Dark Warrior mengawasi saudaraku, Wayne. Aku khawatir dia bisa membuat masalah. Ya, Pak. Nyonya, Tuan Muda memerintahkan aku untuk melindungimu hari ini. Baik, ayo pergi. Ya, sekarang Kong, tolong keluarkan ponsel kalian dan pilih ketua berikutnya. Tidak perlu diragukan lagi, pasti ketua lama kita. Aku keberatan Max melanjutkan menjadi ketua Ward Group. Kamu keberatan, Annie. Kamu pikir kamu siapa? Ini pemilihan internal di Ward Corp. Kamu orang luar. Kamu tidak punya hak bicara. Apa yang terjadi di sini?
Bagaimana bisa putri sulung melawan ayahnya sendiri? Ini keterlaluan. Annie, jika kamu pergi sekarang juga, aku akan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu bisa kembali menjadi Nyonya Brown. Jalani hari-harimu dengan nyaman. Bagaimana jika aku bilang tidak? Tidak, aku tidak akan jika aku jadi kamu. Kamu tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Saat aku berusia 6 tahun, kamu mengusir aku dan ibuku. Saat itu aku tidak bisa bilang tidak. Tapi sekarang Max, kamu masih menganggap aku anak 6 tahun yang sama? Usia tidak masalah, aku akan selalu menjadi ayahmu. Jangan kira membawa beberapa bodyguard tangguh bisa membuatmu melawanku. Hari ini adalah peringatan ke-18 kematian ibuku. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, Max. Hari ini, aku akan mengambil segalanya darimu, membuatmu berharap kau sudah mati. Jadi kamu yakin tidak akan pergi? Pergi? Kamu pikir ini permainan? Kalau begitu, aku akan membantu ibumu yang sudah mati dan memberimu pelajaran. Kamu tidak boleh membicarakan ibuku. Raja Hitam, giliranmu. Siapa orang bodoh mulai masalah di sini? Dia adalah Raja Hitam. Orang itu membunuh tanpa berkedip. Dia adalah iblis hidup. Kakak, semua orang di sini. Siapa yang ingin kamu bunuh? Katakan saja, aku yang urus. Aku memberimu kesempatan. Terus? Dan sekarang kau yang celaka. Black King, patahkan tangan dan kaki anak durhaka ini. Lalu buang dia keluar. Jadi kau datang ke sini dengan seorang petarung. Jika kau ingin hidup, bawa orangmu dan pergi. Kau pikir satu bodyguard andal bisa melawan raja? Kau meremehkanku. Kau datang ke tempat yang salah. Terlambat untuk mundur sekarang. Berlutut. Al-Muwesi'in, selain Tuhan. Dan almarhumah ibuku, tidak ada yang layak kusujud. Kalau begitu mati. Tunggu. Kakak. Kau tidak menjadi lemah, kan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu, Ani. Aku tidak pernah mencintai ibumu atau dirimu. Semua ini hanya angan-angannya. Selama bertahun-tahun ini, saat aku memikirkan dia atau dirimu, aku muak. Max! Semua kesalahan berakhir hari ini. Jangan salahkan aku untuk ini. Kau yang membawanya pada dirimu sendiri. Tangkap dia. Mati. Annie, kamu... Ya Tuhan, Nona Annie ternyata mengalahkan Raja Hitam. Siapa dia sebenarnya? Sepertinya Nona Annie sudah siap. Bagus, bagus. Aku tidak menyangka kamu punya kemampuan seperti itu. Terus, pada akhirnya, kamu tetaplah putriku. Aku tetap ayahmu. Kamu tidak akan membunuhku, kan? Tentu tidak. Itu akan terlalu mudah bagimu, Max. Satu hal yang paling kamu cintai, satu hal yang kamu pedulikan adalah grup Ward. Jika aku mengambil itu, bukankah itu lebih menyakitkan dari kematian? Kamu pikir hanya karena bisa bertarung, para pemegang saham di sini akan memilihmu sebagai ketua? Lagi pula, kamu bahkan tidak memenuhi syarat. Dengan tambahan saham Brown, kamu hanya punya 4%. Aturan perusahaan mengatakan, kamu perlu 20% untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Apakah kamu punya itu? Annie, yang kamu tahu hanya bertarung. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bisnis. 4% dan kamu ingin mencalonkan diri sebagai ketua, kamu bodoh. Siapa bilang aku tidak punya 20%? Apa maksudmu, Annie? Berhenti menggertak. Aku sudah periksa. Tidak ada yang menjual saham kepadamu. Maaf Tuan Ward, tapi Nona Annie memegang kuasa untuk istri Anda, Chloe, 6%, dan putra Anda, Jack, 10%. Total, tepat 20%. Ini perjanjian kuasanya. Sudah diajukan ke otoritas terkait dan berlaku secara hukum. Apa? Kalian berdua? Ya tidak mungkin. Ibu, Kak, Miguel Mendes Sambies Gembelas Renin. Sayang aku. Aku akan mengurusmu di rumah. Kamu jalan kecil. Aku tidak peduli bagaimana kau memaksa mereka menandatangani surat kuasa itu. Kau pikir ini bisa menjatuhkanku? Mimpi saja. Benar, Annie. Melakukan ini pada ayahmu sendiri. Sangat tidak berbakti.
Tidak mungkin kami akan memilihmu sebagai ketua kami. Bagaimana bisa ada anak perempuan sepertimu melawan ayahmu sendiri? Dengan karakter seperti itu, jika kau menjadi ketua, kau akan menghancurkan grup Ward. Tidak mungkin kami memilihmu. Jalang kecil, kau lihat itu? Aku membangun perusahaan ini sendiri. Jadi bagaimana jika kita memilih ulang? Tidak satupun suara akan diberikan kepadamu. Oh, sungguh? Mulai pemungutan suara ulang sekarang, aku ingin melihat Jalang ini kalah secara adil. Ya, ketua, putaran sebelumnya tidak sah. Pemungutan suara ulang. Perhatian, para pemegang saham. Dalam 1 menit, sistem voting akan dibuka kembali. Anda bisa menggunakan ponsel untuk memilih untuk Tuan Max. Kami mendukung pemilihan ulang ketua lama. Siapapun yang memilih Annie, anak perempuan yang tidak berbakti itu, aku akan membuat mereka membayar. Benar, pilih Annie dan kau melawan kami semua. Lihat itu, Annie. Disitulah hati orang berada. Kamu pikir trik kotor bisa mendapatkan saham ibuku dan kakakku? Jadi kau bisa jadi ketua dari Ward Group? Kau delusi. Pelacur, sama murahan seperti ibumu. Kau tahu apa yang paling aku sesali sepanjang hidupku? Saat ibumu melahirkanmu, aku tidak mencekikmu dengan tanganku sendiri. Diam. Ini tidak cukup. Kau ingin balas dendam untuk ibumu? Mimpi saja. Kau tidak akan pernah mendapat kesempatan itu. Ketua pemungutan suara bisa dimulai. Teman-teman lamaku, kalian telah menyaksikan drama keluargaku hari ini. Aku minta maaf kepada semua yang hadir. Ketua lama. Semua ini bukan salahmu. Benar, itu salah Annie. Benar, terima kasih semua. Kalau begitu mari mulai pemungutan suara. Tunggu. Apa? Kau akan bicara saja untuk mendapatkan suara sekarang. Max, kau masih belum mengenalku. Kau pikir setelah semua intrik ini, aku tidak akan datang dengan persiapan? Apa maksudmu? Para direktur, apakah kalian rela membiarkan Future City ditutup secara tanpa batas hanya agar kalian bisa terus mendukung Max sebagai ketua? Apa? Proyek Future City di kota Basic itu penting bagi Ward Group perkembangan untuk dekade berikutnya. Jika ditutup secara tanpa batas, semua modal liquid kita akan mengalami masalah. Benar, ini bisa membuat Ward Group bangkrut. Benar, ini bisa membuat grup Ward bangkrut. Jangan dengarkan omong kosong Annie. Dia hidup di jalanan selama bertahun-tahun. Yang dia tahu hanya cara bertarung. Dia hanya mencoba menakut-nakuti kita. Apakah aku mencoba menakut-nakutimu? Kamu akan segera mengetahuinya. Annie, apakah kamu belum cukup membuat masalah? Ada apa? Takut? Annie, hentikan ini sekarang. Jika kamu pergi sekarang juga, aku akan tetap berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Atau apa? Apalagi yang bisa kamu ambil dariku? Apalagi yang akan kamu buat aku kehilangan? kamu. Ketua, berita buruk. Proyek luar telah dihentikan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Kenapa dihentikan? Apa yang sebenarnya terjadi? Grup LH di Bezo mengatakan ada sengketa tanah dengan Future City. Tidak ada pekerjaan sampai selesai. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak? 3 tahun lalu, aku menandatangani kesepakatan denganmu atas nama grup LH. Perangkap sudah dipasang sejak lama. Semua untuk hari ini. Annie, kamu monster. Kamu bajingan. Kamu bajingan. Semuanya pilih aku. Masalah Future City itu sepele. Aku janji akan menyelesaikannya dalam 3 tahun. Benar, grup Ward sudah bertahan dari badai selama puluhan tahun. Percaya sama ayahku, dia lebih dari mampu. Tuan White. Dokumen ini adalah perjanjian penyelesaian dari grup LH. Sekarang, selama Nona Annie terpilih sebagai ketua, Project Future City, jika tidak, Nona Annie akan segera merobek perjanjian penyelesaian itu. Pewaris grup LH, Laura, dia dan aku sudah lama kenal. Tanpa persetujuanku, Project Future City tidak akan pernah dimulai lagi. Annie, dasar wanita jalang. Apa untungnya bagimu jika grup Ward runtuh? Apa untungnya? Banyak. Setelah grup Ward bangkrut, lihat saja apa yang bisa kamu banggakan, Angela. Kamu. Annie, apa kamu mencoba menghancurkanku? Aku masih ayahmu, ayah. Saat ibuku sakit parah, aku menangis dan memohon padamu untuk memberikan puluhan ribu yuan untuk mengobati ibuku.
Kenapa dulu kamu tidak bilang kamu adalah ayahku? Aku di panti asuhan. Saat aku diganggu oleh sekelompok anak-anak. Di mana ayahmu ini? Kamu membuangku saat aku kecil. Kamu tahu ibuku sudah tiada, tapi kamu tidak pernah membantuku. Dan sekarang kamu membawaku kembali. Hanya untuk menikahkanku dengan keluarga Brown. Yang tidak aku mengerti adalah, kamu membangun kekayaanmu di atas keluarga ibuku. Dia bahkan memberimu anak. Jadi kenapa kamu begitu membenci dia dan aku? Apa yang dilakukan ibuku di kehidupan sebelumnya? Membunuh seluruh keluargamu? Semua orang tahu Max itu pria miskin. Dia terus mengejar ibuku untuk naik kelas. Lalu dia menipu ibuku agar mentransfer semua sahamnya padanya. Dan apa yang dia lakukan? Dia membawa selingkuhannya dan anak perempuannya ke rumah, lalu mengusir kami seperti sampah. Bahkan anjing, setelah bertahun-tahun diberi makan, tahu setia pada tuannya. Tapi apa yang Max lakukan membuat para dewa pun marah. Lebih buruk dari binatang. Diam kau. Tidak, aku tidak mau. Kau bahkan membiarkan istrimu Chole memukul dan mempermalukan ibuku. Setiap kali ibuku mendapat pekerjaan baru, istrimu datang dan menghancurkannya. Setiap kali kami mencoba meninggalkan kota QZ, istrimu mengancam kami. Dia bilang jika kami pergi dari QZ, dia akan membunuhku. Tidak, itu tidak pernah terjadi. Istrimu ada di sini. Ayo kita konfrontasi dia. Nyonya Ward, apa kau melakukan hal-hal itu dulu? Apa aku bohong tentang semua ini? Maafkan aku salah. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu dan ibumu seperti itu. Selama bertahun-tahun, ibuku bertahan hidup dengan memulung sampah, tak ada tempat berpaling. Lalu ibuku jatuh sakit, hanya pneumonia. Beberapa ribu yuan bisa menyelamatkannya. Aku memohon padamu di tengah hujan, bersujud kepadamu meminta beberapa ribu yuan untuk menyelamatkan ibuku. Dan apa yang kau lakukan? Kau menendangku pergi. Kau pergi begitu saja. Diam! Max, aku bukan Annie yang dulu lagi. Kau mau memukulku sekarang? Tidak akan terjadi. Pemegang saham, apakah Anda memilih saya atau untuk Max? Pilihan Anda. Tapi saya bisa berjanji, setelah saya menjadi ketua, saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk mendistribusikan kekuasaan dan keuntungan grup kepada Anda. Karena Anda semua mengambil bagian dari grup adalah hukuman terbesar baginya. Saya memilih Annie. Annie masih muda dan cakap. Saya percaya dia bisa membuat Ward Group semakin hebat. Pak Troy, Anda. Om Troy, bagaimana kau bisa? Pak Ward, bukan karena saya tidak memilih Anda, tapi saya tidak bisa diam saja dan melihat Ward Group tenggelam. Ya Pak Ward, maaf. Saya memilih Annie. Mulai sistem pemungutan suara, kami memilih Annie. Sudah kubilang, hari ini aku akan membuatmu kehilangan segalanya, Max. Setelah aku menjadi ketua, aku akan mengambil sahammu sedikit demi sedikit. Bersiaplah tinggal di jalanan. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Orang tua yang penuh kasih membesarkan anak yang berbakti. Orang sepertimu, mengapa aku harus berbakti padamu? Monster. Mulai pemungutan suara, ketua dari Ward Group. Aku mengambilnya hari ini. Tunggu dulu. Tunggu. Kakak ipar, semoga kamu tidak keberatan aku datang tiba-tiba. Kamu lagi ngapain di sini? Aku ngapain di sini? Kamu dan kakakku bersekongkol untuk mengambil alih grup Ward terlebih dahulu, lalu merebut warisanku sebagai kepala keluarga Brown. Kamu begitu terang-terangan, apa aku harus diam saja? Kamu benar, Tuan Muda Kedua. Annie ambisius. Dia tidak bisa menjadi ketua grup kita. Tuan Muda Kedua, jika aku terpilih kembali sebagai ketua hari ini, grup Ward akan mendukung penuh Anda sebagai kepala keluarga Brown. Setuju. Aku tahu apa yang kalian khawatirkan, penghentian Project Future City. Hari ini, aku telah membawa seorang pemegang saham utama grup LH, Tuan Damian Cross. Semuanya, jangan khawatir. Project Future City akan baik-baik saja. Nah, kalau begitu, sepertinya kita mendukung Tuan Ward sebagai gantinya. Damian Cross, apakah Project Future City akan dilanjutkan atau tidak? Bisakah kamu menjaminnya? Kalau aku tidak bisa, kamu bisa? Kalian semua dengar itu, Future City baik-baik saja. Pilih Tuan Ward hari ini, grup LH dan keluargaku akan menjadi sekutu kuatmu. Jika kalian memilih Annie sebagai ketua grup LH dan keluarga Brown akan menjadi musuh kalian. Di sisi lain, jika Anda memilih Annie sebagai ketua, grup LH dan Brown akan menjadi musuh Anda. Apa yang kita tunggu? Kita harus memilih Tuan Ward. Tuan Ward, Anda bijaksana dan stabil selama ini.
Bagaimana Annie bisa dibandingkan? Hidup ketua lama. Kami sepenuhnya mendukungnya. Paman Ward, kerjasama yang menyenangkan. Sama-sama. Sialan kecil, tidak menyangka kan semua kerja keras itu dan Anda masih gagal. Wayne, kamu mencari masalah. Apa kakak ipar? Kau akan membunuhku? Aku memperingatkanmu, Wayne. Bagaimanapun juga aku akan mendapatkan kursi ini. Jika aku gagal karena dirimu, aku janji padamu. Kau akan berharap kau mati. Mengancamku di depan orang-orang ini, kau punya nyali. Kau mati. Tahan. Lucifer, apa yang kau lakukan di sini? Sayang, biarkan aku yang menangani ini mulai sekarang. Kau? Tuan Cross, angkat telepon ini. Teleponku? Permainan apa yang kau mainkan? Siapa yang menyuruhmu masuk rapat pemegang saham keluarga Ward? Kembali ke sini, sekarang. Kamu main game apa? Siapa yang menyuruhmu datang? Rapat pemegang saham keluarga Ward, kembali ke sini, sekarang. Bro, aku. Katakan satu kata lagi, aku akan mengirimmu ke cabang luar negeri, jangan kembali. Tidak bro, maaf, aku akan kembali sekarang. Puff Jenny, sekarang aku sendiri dalam masalah, jadi aku tidak bisa membantumu. Aku keluar. Kau anak dari... Lucifer, Ayah mertua. jadi kau datang hari ini hanya untuk memihak istrimu melawanku? Bukan melawanmu, tapi aku pasti di pihak istriku. Bagaimanapun, aku menghabiskan hidupku dengannya. Bukan denganmu, ayah mertua. Apa kau setuju? Jangan lupa aliansi keluarga kita. Seharusnya itu mengangkat kedua perusahaan dengan meremehkanku. Apakah ayahmu akan setuju? Aku percaya jika istriku menjadi seorang direktur Ward Group, maka kerjasama antara keluarga kita akan semakin kuat. Ayahku seorang pebisnis yang baik. Dia seharusnya bisa melihat di mana letak kepentingan sebenarnya. Kau. Selain itu, apa yang aku lakukan atau tidak, ayahku tidak bisa mengendalikanku. Baik. Baik saja. Kau luar biasa, kakak. Biasanya kau seperti bisu. Tidak tahu kau punya kemampuan itu. Annie adalah istriku dan iparmu. Kau datang ke sini untuk melawannya, mengganggunya. Apakah itu menunjukkan rasa hormat padaku? Bro? Bro, apaan? Aku manggil lo bro, dan lo mulai bertingkah kayak bro, jangan lupa lo orang cacat. Bagaimana aku bisa berakhir di kursi roda ini? Kamu hampir tertabrak mobil, aku mendorongmu keluar dari jalan, meskipun aku bukan kakakmu. Aku tetap orang yang menyelamatkan hidupmu. Kabarnya basi, kenapa diungkit lagi? Kalau lo cuma penyelamatku, aku akan membayar lo dengan mahal, tapi lo seharusnya bukan kakakku. Jadi aku yang salah. Andai saja mobil itu membunuhmu saat itu, maka aku akan benar-benar merindukanmu. Tapi sekarang lo masih di sini, dasar brengsek. Sudah selesai bacot? Lo mukul aku? Tamparan itu untuk tidak menghormati kakakmu. Tamparan ini untuk main tangan dengan kakak iparmu. Dan yang ini untuk mengingatkanmu, untuk menunjukkan rasa hormat saat kau di dekat aku dan kakakmu. Kalau tidak, aku akan menjatuhkanmu setiap kali. Lo mau main kasar sama gue, Ani? Kamu mau main kasar sama aku? Keluarga Brown adalah keluarga yang dihormati di kota Kuzi. Kami masih punya tata krama. Yang tua di atas, yang muda di bawah. Kamu berani tidak menghormati kakakmu di depan umum? Sudah sepantasnya aku memberimu pelajaran. Aku tidak akan melupakan 3 tamparan ini. Aku akan membalasnya 100 kali lipat. Baik, aku akan menunggu. Semuanya, pilih Tuan Ward hari ini, dan aku berjanji padamu, aku akan mengurus Future City. Aku akan menyelesaikannya, sedangkan Lucifer Brown, dia hanya seorang cacat. Kamu. Dia tidak punya hak waris. Pilih aku, keluarga Ward dan Brown akan bekerja sama erat. Kita akan mencapai tingkat yang baru. Kalau begitu, sepertinya mendukung Tuan Ward adalah pilihan yang lebih baik. Baiklah, mari kita mulai pemungutan suara. Tunggu apanya? Jangan dengarkan dia. Keluarga Brown sekarang milikku untuk dikendalikan. Dia tidak punya suara. Kamu yakin? Tidak ada suara untukku? Kakimu tidak apa-apa. Ya Tuhan, pewaris tertua Brown sudah pulih sejak lama. Sungguh mengejutkan. Wayne,
Ayo, katakan pada mereka, aku Lucifer Brown, putra sulung dan cucu tertua. Di keluarga Brown, apakah aku punya tempat atau tidak? Tidak, mustahil. Ini tidak mungkin. Lucifer, kakimu. Nanti ku jelaskan. Lucifer, kau menyembunyikannya dengan baik. Jika aku tidak mendorongmu seperti ini, kau pasti masih bersembunyi, kan? Semua itu agar kau bisa memberikan pukulan mematikan, kan? Cukup bicara. Jika kau tidak ikut campur urusan grup Ward hari ini, hak sebagai pewaris keluargaku, kita buat perjanjian tertulis. Sungguhan? Sungguhan. Annie, tidak perlu. Wayne sudah kalah. Annie, itu tidak penting. Kau benar-benar pikir aku bekerja sama denganmu agar kau membantuku menjadi kepala keluarga Brown? Lalu apa? Baik. Lepaskan hak waris Brown sesuai perjanjian. Aku akan berusaha keras membantu kakak iparku menjadi ketua grup Ward hari ini. Lucifer, kau benar-benar melakukan ini? Kenapa? Nanti ku jelaskan di rumah. Semuanya. Pilih Annie Ward hari ini kalian semua. Dan masalah kota masa depan akan ditangani oleh kakakku. Tapi, jika ayah mertuaku terpilih sebagai ketua grup Ward hari ini, proyek kota masa depan akan gagal. Dan siapapun di antara kami berdua yang menjadi kepala keluarga Brown, kami akan menyerang grup Ward habis-habisan. Sampai mati. Jadi apa yang perlu diragukan? Tentu saja kita memilih Annie. Sebagai ketua kita. Annie masih muda dan cakap. Dia pilihan yang sempurna untuk ketua. Kalian semua, Pak Ward, saat waktumu habis, kau harus minggir. Beri jalan untuk yang muda. Kau tidak bisa jadi ketua selamanya. Begitu seseorang menjadi tua, ia cenderung kehilangan penilaiannya. Lihatlah Brane, contoh yang sempurna. Cemerlang di masa mudanya, tapi masa tuanya berantakan. Sistem pemungutan suara dimulai. Pemilihan ketua grup Ward hari ini, Annie Ward menang telak. Kita celaka. Ini semua salahmu. Kau telah menghancurkan grup Ward. Saya bentang umumkan bahwa ketua baru grup Ward adalah Nona Annie Ward. Ketua baru, silakan maju bicara. Silakan. Ayah, Sayang, Tidak pergi ke rumah sakit? Kenapa harus pergi? Aku khawatir kau akan menyesal. Menyesal? Mungkin aku tidak puas dia hanya mati. Aku ingin dia hidup panjang, ditinggalkan keluarganya, hidup tanpa apa-apa. Aku ingin mengunjungi makam ibumu. Boleh? Tentu. Ibu, aku berhasil. Aku sekarang ketua dari Ward Group. Aku akan membuat Max dan wanita simpanan itu kehilangan segalanya. Mereka akan menjadi gelandangan. Annie, mungkin arwah ibumu tidak menyaksikanmu membalas dendam. Mungkin dia ingin kau bahagia. Menjatuhkan Max adalah kebahagiaanku. Aku ingin minum malam ini untuk merayakan. Aku ikut. Bersulang. Bersulang. Satu lagi. Satu lagi dan kau mabuk. Malam ini aku ingin mabuk. Kau masih belum memberitahuku kenapa kakimu baik-baik saja. Kau pura-pura lumpuh. Selama bertahun-tahun aku rajin berobat. Kakiku baru pulih 6 bulan lalu. Kabar yang bagus. Kenapa dirahasiakan? Apa Wayne benar? Apa kau menunggu saat yang tepat untuk memberikan pukulan mematikan? Aku menunggu saat yang tepat. Kau tahu, sebelum aku lumpuh, aku anak emas keluarga Brown. Tapi setelah kecelakaan, semuanya berubah.
Orang-orang menunjukkan sifat asli mereka. Saat kau terpuruk, Bagaimana orang lain memperlakukanku? Aku tak peduli. Yang aku pedulikan adalah saudaraku ayah. Mereka berubah dalam semalam. Aku melihat Wayne. Semakin sembrono, aku berencana menghajarnya paling keras pada sidang warisan. itu berarti kau tak pernah membutuhkanku untuk mengamankan warisan Brown, kan? Tidak juga. Jika kau jadi ketua ward group, posisiku akan lebih kuat. Tapi sekarang, aku sungguh tidak mengerti. Kenapa kau begitu baik padaku? Sejujurnya, saat pertama bertemu, kukira kita mirip, sama-sama orang buangan. Jika aku tidak menandatangani perjanjian itu hari ini, Lucifer tidak akan mundur. Dia membuat kekacauan. Jika pemilu gagal, semua bisa kacau balau. Aku paham semua itu, tapi kau masih belum bilang. Kenapa kau begitu baik padaku? Posisi pewaris tidak lagi penting bagiku. Jika aku bisa membantumu, kenapa tidak? Sungguh hanya itu? Apalagi? Kukira kau jatuh cinta padaku. Annie, justru karena aku jatuh cinta padamu, kebencianku pada keluarga memudar. Annie, aku... Jangan jatuh cinta padaku. Mencintaiku akan menyakitimu. Kau membantuku mencapai banyak hal. Bagaimana aku bisa berterima kasih? Bagaimana kalau aku berikan diriku? Kamu membantuku mencapai begitu banyak. Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Bagaimana kalau aku memberikan diriku padamu? Ini, minumlah air. Kamu telah menepati janjimu padaku. Sekarang aku akan membantumu menjadi pewaris keluarga Brown. Meskipun kamu menandatangani perjanjian itu, ini tidak berarti tidak ada jalan. Sudah kubilang. Posisi pewaris tidak penting bagiku. Tapi kita punya perjanjian. Jadi setelah kamu membantuku menjadi kepala keluarga Brown, apakah kamu akan menceraikanku? Ya, bukankah ini yang kita sepakati sebelumnya? Ya, bukankah ini yang kita sepakati sebelumnya? Ada apa? Tidak ada. Aneh. Dan tidak dapat dijelaskan. Annie, apa kau benar-benar tidak punya perasaan padaku? Lupakan. Dia hidup susah dan punya prasangka buruk terhadap pria. Aku akan perlahan-lahan menghangatkan hatinya. Berani kamu, berani kamu. Kau jalang, kau memelihara pria liar di luar. Ketua, tenanglah. Dokter sudah bilang hindari kegembiraan dan kesedihan berlebihan. Anak yang kucintai bertahun-tahun ternyata anak haram orang lain. Biarkan aku tenang. Di mana mereka? Ketua, mereka sudah kabur. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Baik-baik, ya Tuhan. Di mana Angela? Kemana dia pergi? Ini. Bilang. Setelah Nona Annie menjabat, dia meluncurkan investigasi anti korupsi Nyonya kedua sudah diselidiki. Dia mungkin akan masuk penjara. Annie jalang ini. Halo, aku dipecat. Ketua, maaf. Aku dipecat. Aku tidak bisa bekerja untukmu lagi. Kamu. Air. Aku mau air. Keluar. Aku minta air. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu, dasar jalang. Kamu tidak ingin melihatku. Kebetulan aku justru ingin melihatmu dalam keadaan menyedihkan. Kenapa kau lakukan ini padaku? Lagi pula, aku ayahmu. Ayah. Ketika aku berusia 6 tahun, kau mendorongku ke tanah. Saat kau memanggilku jalang, kenapa kau tidak bilang kau ayahku? Aku bersujud padamu di tengah hujan dan menangis, memohon puluhan ribu yuan padamu untuk mengobati ibuku. Kenapa kau tidak bilang kau adalah ayahku? Aku?
Kau merasa tidak berdaya sekarang kan? Tapi aku bilang padamu, keadaanmu sekarang tidak sebanding dengan apa yang telah kualami. Kau tahu, seorang anak berusia 6 atau 7 tahun menghadapi ibu yang sakit parah. Betapa tidak berdayanya dia. Kau tahu betapa dinginnya angin musim dingin saat bertiup ke dalam rumah yang bocor? Kau tahu di panti asuhan, sekelompok anak nakal menekanku di toilet yang berlumuran urin di lantai. Berapa kali aku ingin mati. Pada usia 8 tahun, aku menempuh puluhan kilometer setiap hari hanya untuk memungut lebih banyak sampah untuk menghemat 2 yuan ongkos, untuk membeli 2 bakpao kukus lagi untuk diriku. Di musim dingin saat turun salju, aku memakai sepatu kain yang usang. Kakiku basah kuyup. Aku sangat kedinginan hingga kakiku hampir diamputasi. Kau tahu bagaimana rasanya? Kau tidak tahu. Karena saat itu, kau adalah ketua perusahaan publik. Kau menghabiskan ratusan ribu untuk sebuah jamuan. Tips sembaranganmu berharga ratusan atau ribuan. Kau murah hati kepada semua orang, tapi pelit padaku dan ibuku. Berhenti bicara. Aku ingin bicara. Kau mengejar ibuku dengan keras. Ibuku mentransfer semua sahamnya kepadamu. Kau tahu kenapa? Karena dia mencintaimu dan tidak curiga padamu. Aku bingung, bahkan binatang pun tidak akan menyakiti anaknya sendiri. Kenapa kau begitu kejam? Lagi pula, kau menghasilkan kekayaan dengan mengandalkan ibuku. Kamu baru bilang sekarang, apa yang mau kamu lakukan? Apa? Aku sudah menyimpan kata-kata ini di hatiku. Sudah berapa lama aku ingin memberitahumu? Aku ingin bicara. Maukah kamu dengar? Kamu? Kamu pikir dirimu menyedihkan? Kamu baik kepada selingkuhanmu, Chole? Tapi bagaimana dengan dia? Dia tidur dengan pria lain. Ibuku satu-satunya yang mencintaimu dan baik kepadamu. Tapi kamu membunuhnya. Max, ini shell yang kurajut untukmu. Kamu suka? Aku suka semua yang kamu berikan padaku. Senang memilikimu. Aku minta maaf pada ibumu. Aku minta maaf untuknya. Di mana makam ibumu? Aku ingin melihat. Di mana kuburan ibumu? Bawa aku ke sana, aku ingin melihatnya. Kamu tidak pantas tahu. Ibuku juga tidak ingin melihatmu. Melihatmu seperti ini sekarang, aku sangat senang. Aku akan sibuk. Aku sibuk menghancurkan semua saham dan kekuasaanmu di World Group. Aku juga akan menjual propertimu. Aku terlalu sibuk. Aku salah. Aku salah. Kembali? Aku pergi menemui Max hari ini. Dia telah mendapatkan balasannya. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan berhasil secepat ini. Terima kasih. Wajar saja aku membantu istriku. Apa rencanamu selanjutnya? Kita adalah pasangan kontrak. Selanjutnya aku akan berusaha sebaik mungkin membantumu menjadi pewaris keluarga Brown. Annie, aku tidak tahu sejak kapan aku mulai jatuh cinta padamu. Aku tidak peduli sama sekali dengan pewaris keluarga Brown. Apakah kamu benar-benar akan menikahiku? Apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan ini. Aneh, aku tidak tahu kapan aku mulai jatuh cinta padamu. Aku tidak peduli sama sekali tentang pewaris keluarga Brown. Maukah kau benar-benar menikah denganku? Apa yang kau lakukan? Jangan lakukan ini. Lucifer, bangun cepat. Kita tidak mungkin. Annie, aku tahu kau tidak percaya pada pria manapun. Tapi aku harap kau bisa memberiku kesempatan. Jika saat itu kau merasa aku tidak cocok, kau bisa berbalik dan pergi. Bisakah kita saling memberi kesempatan? Lucifer? Aku sudah bilang, aku tidak akan jatuh cinta pada pria manapun. Atau aku tidak akan menikahi pria manapun. Jika kau terus melakukan ini, kita bahkan tidak bisa menjadi teman. Baiklah, jangan kita bicarakan ini. Ayo minum. Minumlah sendiri, aku sedang tidak bernafsu.
Oh, berhenti minum. Annie, ini kau. Aku akan mendengarkanmu dan berhenti minum. Ayo pergi dan beristirahat. Baik. Hey Mason, masuklah dan bantu. Terima kasih Mason. Kembalilah dan beristirahat. Nona Ward, kau seharusnya tidak memperlakukan tuan muda seperti ini. Tahukah kau bagaimana dia mendapatkan 3% saham keluarga Ward? Bagaimana dia mendapatkannya? Dia menggunakan 10% sahamnya di keluarga Brown untuk ditukar dengan kepala keluarga. Apa? Apa? Dia melepaskan sahamnya di keluarga Brown dan hak grup Brown untuk mewarisi grup tersebut. Tidakkah dia bisa menunjukkan ketulusannya padamu, Nona Ward? Annie, jangan marah. Maaf. Maaf. Kenapa dia begitu bodoh? Nona Ward, kata-kata sebanyak ini seharusnya tidak saya katakan. Tapi dia membantu seluruh keluargaku. Jadi maafkan saya karena melampaui batas. Aku akan memberitahumu apa yang tidak dia katakan padamu. Oke, aku mengerti. Terima kasih, kembalilah dan istirahat. Ya. Kamu sudah bangun. Ya. Aku akan membuatkanmu sup untuk menghangatkanmu. Aku hanya ingin memakanmu. Oke. Annie, cincin ini hadiah untukmu. Tolong terimalah. Kalau begitu pakailah untukku. Lucifer, sebelum kamu resmi menjadi ahli waris keluarga Brown, aku akan selalu menjadi istrimu, tapi saat perjanjian terpenuhi, aku akan memberimu cincin ini sebagai hadiah. Baiklah. Sepertinya dia sudah sedikit menerimaku. Aku tidak boleh gelisah. Aku akan mengikutinya. Langkah demi langkah. Oke, aku akan mendengarkanmu. Mulai hari ini. Kamu adalah istriku. Oke. Kalau begitu, aku akan menggunakan hakku sebagai suami. Oke, aku akan segera ke sana. Ada apa? Tidak apa-apa, ada urusan mendesak di kantor. Aku akan pergi mengurusnya. Kembali tidurlah. Aku akan mengantarmu. Tidak apa-apa, Mason bisa mengantarku. Semua tahu Tuan Muda menandatangani surat pengesampingan warisan. Tuan Brown telah memutuskan akan mengumumkan Wayne sebagai ahli waris. Brown Group di aula leluhur dalam 3 hari. Keluarga Brown memegang saham. Siapapun yang menjadi JM setara dengan menjadi pangeran. Tapi kepala keluarga masih dalam masa prima. Kenapa dia terburu-buru? Mungkin dia takut ada halangan. Lagi pula, kepala keluarga selalu ingin putra kedua sebagai penerusnya. Oke, aku mengerti. Ketua, di mana dia? Baik, tanpa instruksi saya, jangan biarkan siapapun masuk. ya. Apa yang kamu mau? Juga,
Kamu duduk di kursi saya. Aku tidak keberatan kamu duduk di pangkuanku. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku iparmu. Ya, ipar. Saudaraku, pecundang itu hampir gagal. Tidak baik bagimu bersamanya. Aku akan menjadi pewaris keluarga Brown. Sebaiknya kau ikuti aku. Selama kita bersama, seluruh kota Gizeh akan menjadi milikku. Hanya itu yang ingin kamu katakan? Tentu tidak. Kita berdua adalah pebisnis. Kamu bisa melakukan segalanya untuk ketua keluarga Ward. Aku juga bisa melakukan apa saja untuk pewaris keluargaku. Hanya jika kau dan aku bersama, kita akan menjadi yang terkuat. Kamu punya uang dan status. Jika kakakmu mendengar apa yang kamu katakan, apa yang akan dia pikirkan? Aku tidak peduli apa yang dia pikirkan. Pemenang menulis sejarah. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Untungnya, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jika ini di masa lalu demi takhta, kamu kaya dan berkuasa. Kamu bisa menemukan wanita manapun yang kamu inginkan. Kenapa kau harus datang padaku? Hanya untuk balas dendam pada kakakmu? tidak sepenuhnya, terutama karena iparmu. Aku baru sadar bahwa kau menawan. Sekarang akhirnya aku mengerti. Kenapa kakakku begitu terobsesi denganmu? Sangat seru, Sil. Terus siksa aku. Kamu jalang. Kamu yang minta aku lakukan itu. Aku hanya mengikuti keinginanmu. Kamu cari masalah, ya? Mungkin kamu lupa bahwa aku pernah memperingatkanmu. Tunjukkan rasa hormat pada kami. Atau aku akan pukul kamu setiap kali lihat kamu. Kamu tunggu saja. Suatu hari, aku akan membuatmu berlutut dan menyanyikan Conquest di depanku. Tunggu. Apalagi yang kamu mau? Hanya pengingat ramah. Kamu belum menjadi penerus resmi keluarga Brown. Jadi jangan terlalu puas diri. Apa kamu pikir kakakku punya kesempatan untuk membalikan keadaan? Aku bilang dia punya, dan memang begitu. Aku juga menjamin padamu. Dalam 3 hari, penerus grup Brown hanya akan dia, bukan kamu. Mustahil. Oke, tunggu saja. Rencananya bisa dimulai. Ya, Nona. Ayah. Wayne, selamat kembali. 3 hari kemudian, penerus Brown Group akan menjadi dia, bukan kamu. Mustahil. Oke, tunggu saja. Oke, ayah, aku punya pertanyaan. Ada apa? Kenapa kau begitu tertutup? Ayah, pada rapat keluarga 3 hari lagi, kau tidak akan mengubah pikiranmu. Jangan biarkan aku menjadi pewaris, kan? Mana mungkin, aku selalu optimis padamu. Jangan terlalu banyak berpikir. Oke, aku ada urusan, aku harus pergi. Annie Ward benar-benar jalang. Dia benar-benar menggertak. Tuan Brown, silakan duduk. Kau tidak perlu duduk, keluarkan barang itu. Aku tidak menyangka Wayne adalah anak dari kamu dan cinta pertamamu. Pantasan kau lebih menyukai Wayne selama ini dan tidak menyukai anak sulung. Apapun yang dikatakan Wayne, dia anak kandungku. Peganganmu tidak berarti. Itu hanya memperburuk opini publik. Jika Tuan Muda Sulung tahu berita ini, dia bisa bersatu dengan para tetua keluarga untuk bersama-sama mencopot posisi Wayne. Kau. Jika suatu hari Lucifer menjadi kepala keluargamu, itu akan menjadi bencana bagi Wayne. Berhenti bicara omong kosong, ambil 3 juta ini. Aku tiba-tiba merasa 3 juta terlalu sedikit. Apa maksudmu? Saya ingin 30 juta. Jangan terlalu memaksakan diri. Jika Anda tidak setuju, saya akan mengambil bukti di USB drive untuk membuat kesepakatan dengan Lucifer. Anda ingkar janji dan tidak memiliki kredibilitas. Karena saya tiba-tiba berpikir, ini adalah tiket makan jangka panjang. Hari ini saya meminta 30 juta. Jika saya menghabiskannya, saya bisa terus meminta lebih dari Anda. Lagi pula, keluarga Brown kaya raya. Anda mungkin tidak akan keberatan dengan uang itu. Kamu sedang mencari mati. Apakah Anda mencoba membunuh saya, Ten Brown? Apa yang kamu lakukan? Saya menderita asma, obat saya. Kamu sangat kejam. Anda seharusnya tidak ingkar janji. Selamatkan dia. Tidak ada. Benar saja, dia pembohong. Dia tidak punya bukti bahwa Wayne adalah anak haramku. Sialan. Siapa? Aku adalah ayah.
Annie. Apa yang kamu lakukan di sini? 3 hari kemudian rapat pemegang saham. Ada yang ingin saya diskusikan denganmu. Itu urusan keluarga kami. Apa yang perlu saya bicarakan denganmu? Annie Ward, jangan kira menjadi ketua Ward Group memberimu hak untuk mencampuri urusan keluargaku. Oh, kupikir dengan menikah ke dalam keluarga, aku bagian dari keluarga. Sekarang ternyata kamu masih menganggapku orang luar. Apa yang ingin kamu katakan? Posisi pewaris keluarga, kupikir seharusnya suamiku Lucifer. Kamu mungkin lupa bahwa dia melepaskan haknya sebagai pewaris demi dirimu. Dia bisa melepaskannya, tapi kamu bisa menyangkalnya. Sudah selesai? Kuharap kamu bisa mempertimbangkannya dengan baik. Apa kau pikir aku Max dan membiarkanmu memanipulasiku? Annie, keluar dari sini sekarang. Aku tidak menerimamu, dan urusan keluarga Brown bukan tempatmu untuk ikut campur. Aku ingin bicara baik-baik denganmu, tapi aku tidak menyangka sampai titik ini. Apa maksudmu? Apa maksudku? Ayah kamu membunuh seseorang hari ini. Aku hanya punya video. Mau lihat? Bagaimana kamu mendapatkan video ini? Kamu menjebakku. Ayah, bagaimana kau bisa membunuh seseorang? Kau bodoh. Berhenti berpura-pura. Ayo langsung ke intinya. Windy sebenarnya menderita penyakit terminal. Dan dia sedang sekarat. Dia berhutang budi padaku. Jadi dia ingin membalasnya. Aku bersumpah. Aku juga keluarganya. Jika aku memanggil polisi dan bilang dia hanya terkena serangan asma ringan, tidak akan ada masalah. Kau ingin aku memberikan posisi pewaris pada Lucifer. Ya, ini syarat pertukarannya. Tapi jika aku tidak mau, Maka aku harus membawa video itu ke polisi. aku punya videonya. Karena aku bisa memberikannya padamu. Aku tidak takut dihancurkan. Kau menggandakannya? Tentu saja, aku harap kau pikirkan baik-baik. Lagi pula, aku tidak ingin semuanya sampai sejauh itu. Jika aku mengirimmu ke penjara secara pribadi, kupikir Lucifer tidak akan memaafkanku. Ya, kau kejam. Kerjasama yang baik. Wayne, setelah hari ini, kau akan menjadi pemimpin keluarga kita. Kau harus menjagaku di masa depan. Itu tugasku. Ya Kak Wayne, keluarga kita akan bergantung padamu di masa depan. Wayne, kupikir dia adalah anak yang paling menjanjikan. Tuan muda tertua dan nyonya tertua sedang datang. Kamu terlihat begitu glamour. Kalau orang tidak tahu, mereka mungkin mengira kakak adalah protagonis hari ini. Kalau aku jadi dia, aku nggak akan datang hari ini, karena itu akan memalukan. Kalau ada yang bisa mempermalukan mereka, aku kasih kamu penghargaan pertama. Oh bro, kamu datang hari ini untuk memberi selamat sama Wayne kan? Kakak, kamu dan Kak Wayne berasal dari orang tua yang sama. Kenapa bedanya begitu jauh? Lihat Wayne, dia sangat hebat. Lalu lihat kamu. Oh, Wayne hebat, kenapa aku nggak lihat dia sampah di mataku? Nggak sampai 1% Lucifer. Kamu dasar jalang, bisa-bisanya kamu bicara begitu? Coba lagi maki istriku. Kalian berdua biadab. Lucifer, kenapa kamu mukul orang? Iya, kenapa mukul orang? Paman kedua. Yang tua dan muda ada tempatnya masing-masing. Sunny yang pertama menghina istriku. Sebagai kakaknya, wajar kalau aku mengajarinya. Kamu, kakak ipar? Kalau aku dengar kamu benar, kamu bilang bahwa aku nggak sampai 1% sebaik dia. Kakak ipar, kalau aku dengar benar, kamu bilang aku bahkan tidak sebaik 1% darinya. Ya, kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Dari segi bakat, kakakmu adalah doktor ganda dari universitas ternama. Sementara kamu lulus dari sekolah diploma abal-abal di luar negeri. Kamu disebut lulusan luar negeri. Dari segi penampilan, kelihatan licik dan menjijikan, dan membuat orang muak. Kakakmu tampan, belum lagi kualitasnya. Kakakmu hampir menyebabkan kelumpuhan permanen karena menyelamatkanmu. Tapi kamu tidak tahu terima kasih dan selalu menargetkannya di mana-mana. Apa kamu pikir kamu bahkan tidak 1% dari kakakmu? Kamu. Ada apa denganku? Apa ada yang salah dengan perkataanku? Annie, sebaiknya beri sedikit kelonggaran. Paman, aku besar di panti asuhan. Aku selalu seperti ini. Jika mereka tidak menyinggungku, aku tidak menyinggung orang lain. Jika ada yang menyinggungku, akan kubalas 10 kali lipat. Aku bahkan bisa menggulingkan ayahku sendiri.
Apalagi kamu, paman kedua. Kamu. Kalian berdua keluar dari aula leluhur keluarga. Kalian tidak diterima di sini. Yo, kamu belum menjadi pewaris keluarga, tapi kamu mengusir kakakmu dan kakak ipar dari aula leluhur. Jika kamu menjadi pewaris, dia akan mengusir kami. Benar, saat aku menjadi pewaris keluarga, aku akan berurusan denganmu dulu, Annie. Dan yang kedua adalah Lucifer. Wayne, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan, terus kenapa? Siapa suruh kamu begitu tergila-gila? Kamu mau menyerahkan warisan keluarga untuknya? Kamu pukul aku lagi. Kamu memukulku lagi. Wayne, sudah kuperingatkan, tunjukkan hormat pada kami, atau aku akan menghajarmu setiap kali bertemu. Seseorang. Tangkap wanita bau ini untukku. Siapa yang berani? Silakan, aku akan segera menjadi penerus keluarga. Jika kalian tidak membantuku, aku akan memecat kalian semua. Wayne, tenang. Jangan ikut campur. Wayne, aku peringatkan kamu, jangan sentuh istriku. Kurang ajar, kau memukulku lagi dan lagi. Kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Annie, panggil Mason. Jangan ribut, urus urusanmu sendiri, jangan khawatir. Jangan sentuh istriku. Kamu. Waktu aku masih di geng, kamu masih pakai popok. Kamu tidak layak lawan aku. Annie. Jangan takut, aku akan lindungi kamu. Ini memalukan sekali. Aku harus belajar kungfu dari Mason. Wayne, apa kamu pikir kamu adalah penerus keluarga Brown? Atau gimana? Dia sudah menyerahkan perjanjian warisan. Siapa lagi kalau bukan aku? Kamu mau ingkar janji? Meskipun kakakmu sudah menandatangani perjanjian pengunduran diri, tapi bagaimana kalau ayahmu bersikeras bahwa menjadi kepala keluarga Brown itu tidak dianggap melanggar kontrak? Bagaimana mungkin ayahku ingin dia jadi pewaris? Mimpi saja. Kalau begitu, aku akan mengajarimu hari ini. Pertama, sebelum semuanya tenang, apapun mungkin terjadi. Kedua, jangan terlalu cepat bersorak. Kamu cuma bicara besar. Urusan penerus adalah urusanku. Ini sudah jadi keputusan. Kita tunggu saja. Annie begitu percaya diri. Mungkin dia sudah melakukan sesuatu? Kepala keluarga sudah datang. Kakak. Duduk. Ayah, akhirnya ayah datang. Ayah, akhirnya kau datang. Baru tadi perempuan sialan itu. Annie bilang kau ingin menyerahkan warisan pada kakak. Bagaimana mungkin? Bilang padanya itu tidak mungkin. Oke, berhenti bertengkar. Menurut aturan keluarga, kita akan memilih pewaris keluarga hari ini. Setelah hari ini, jabatan GM Brown Group akan dipegang oleh pewaris. 20% dari saham asli Brown Group juga akan dikuasai pewaris. Kau mengerti? Kami mengerti. Tuan, sekarang umumkan pewarisnya. Menurut hukum klan, aturan keluarga dan senioritas, penerus keluarga kita seharusnya. Putra sulungku, Lucifer. Lucifer, ambil segelnya. Ayah? Ayah, apa yang kau bicarakan? Kenapa kau berikan pada Lucifer? Bukankah kau janji padaku? Kau bilang akan memberikannya padaku. Bukankah Bapak sudah berjanji padaku? Kau bilang akan mewariskannya padaku. Bagaimana bisa diwariskan kepada Lucifer, Paman? Apa yang sedang Bapak lakukan? Paman selalu tidak suka Lucifer? Ayah, katakan sesuatu. Bisakah Bapak memberiku penjelasan? Wayne, tenanglah. Tidak, aku tidak bisa. Ayah, apakah Bapak melakukan kesalahan? Aku Wayne, apakah itu Annie Ward? Annie Ward, apa yang telah kau lakukan pada ayahku? Apa yang bisa kulakukan? Mungkin ayah berpikir bahwa orang sepertimu tidak cocok menjadi pewaris keluarga. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Ayah, apakah Bapak benar-benar akan memberikan suksesi kepada Lucifer, seorang pecundang? Kakakmu adalah seorang dokter ganda dan memiliki watak yang baik. Baik dalam bisnis maupun aspek lainnya, dia lebih baik darimu. Bagaimana mungkin dia menjadi pecundang? Jika dia pecundang, lalu kamu apa? Aku apa? Bajingan. Sekarang kau membelakangiku, kan? Aku selama ini seperti anjing puk.
sudah merawatmu bertahun-tahun dan membujukmu bertahun-tahun. Sekarang ini langkah terakhir. Kau ingin memberikan posisi kepada pecundang ini. Wayne, berani-beraninya kau bicara seperti itu pada ayahmu. Apa kau tidak takut disambar petir? Kau pukul aku lagi. Aku akan bertarung denganmu. Cukup. Kau juga pukul aku. Kalian semua pukul aku. Baik, aku pasti akan membalas penghinaan ini. Ikuti dia, jangan biarkan dia melakukan hal bodoh. Jangan kejar dia. Jika dia bahkan tidak bisa menahan kemunduran ini, bagaimana bisa menjadi pria keluarga Brown? Ikuti dia, jangan biarkan dia melakukan hal bodoh. Jangan ikuti dia. Jika dia bahkan tidak bisa menahan kemunduran ini, bagaimana bisa menjadi pria keluarga Brown? Mulai hari ini Lucifer adalah GM Grup Brown dan kepala keluarga Brown di masa depan. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Annie, apa yang kau lakukan pada ayahku? Kenapa dia tiba-tiba... Kau tidak perlu tahu apa yang kulakukan. Kau hanya perlu tahu bahwa aku tidak melanggar hukum atau menyakiti ayahmu. Ini. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Jangan menggali terlalu dalam. Oke. Mulai hari ini kau bantu aku memantau setiap gerakan Wayne. Aku khawatir dia akan melakukan beberapa perilaku ekstrem. Ya, Tuan. Sudah waktunya aku pergi. Apa maksudmu? Sekarang aku sudah membantumu sesuai kesepakatan untuk menjadi ahli waris keluarga Brown. Kesepakatan kita sudah terpenuhi, jadi sudah waktunya aku pergi. Jangan pergi. Bisakah kau? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Aku berubah pikiran. Kepala keluarga Brown. Aku tidak peduli sama sekali. Aku hanya ingin bersamamu. Janji padaku. Jangan pergi, oke? Lucifer, aku menghargai perhatian dan cintamu padaku. Tapi kita sudah dewasa sekarang. Kita harus tetap sopan saat berpisah, oke? Lucifer, aku menghargai perhatianmu selama ini. Tapi kita semua sudah dewasa sekarang. Kita harus tetap sopan saat berpisah, oke? Tidak peduli apa yang aku katakan. Kamu harus menceraikanku. Kamu harus pergi, kan? Ya. Hanya karena ibumu dikhianati oleh ayahmu. Apa kau pikir semua pria di dunia tidak bisa diandalkan? Tidak. Jadi? Aku tahu kamu, Lucifer, adalah pria yang baik. Aku hanya terbiasa hidup sendiri. Tepatnya, aku tidak butuh pria. Aku hanya ingin mengandalkan diriku sendiri. Apakah kau mengerti? Oke. Kembalikan. Kamu hamil. Aku bilang aku akan. Aku akan mengurusnya sendiri. Bagaimana dengan anaknya? Aku berencana melahirkan. Anak butuh seorang ayah. Ini anakku. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Oke. Keluar. Keluar dan jangan buat aku membencimu. Annie, ini semua propertiku. Aku berikan semuanya padamu. Apa kau benar-benar akan menikahiku? Aku bisa meyakinkanmu bahwa aku hanya akan mencintaimu seumur hidupku. Lucifer, bangun cepat. Tidak. Berhenti, bagaimana kau bisa tidak pergi? Apa kau ingin aku menyerahkan semua martabatku atau berlutut dan memohon padamu? Lucifer, apa yang kau lakukan? Bangun. Lucifer, aku bukan pria tanpa martabat, juga bukan orang yang gigih. Hari ini,
Aku akan menginjak-injak martabat dan muka. Aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, oke? Aku belum pernah mencintai seseorang seumur hidupku. Jangan tinggalkan aku. Lucifer, aku tahu perasaanmu dan aku percaya pada tekadmu. Annie, menurutmu aku akan berubah pikiran di masa depan? Aku tahu janji antar kekasih semuanya benar, tapi perubahan hati di kemudian hari juga nyata. Aku tidak berani menjanjikan itu padamu, aku bukan orang yang istimewa. Tapi Annie, kita harus hidup di saat ini. Kita tidak boleh takut pada masa depan yang belum terjadi. Semua orang akan mati, tapi kita tidak bisa hanya menunggu mati. Kita harus menjalani kehidupan yang indah selagi kita hidup. Satu-satunya hal yang bisa aku janjikan padamu adalah, bahkan jika aku akan berubah pikiran di masa depan, aku pasti akan memberitahumu sebelumnya. Aku tidak akan pernah bermuka dua. Aku akan memberimu rasa hormat yang sebesar-besarnya. Lucifer, aku percaya padamu, tapi aku tidak akur dengan orang lain. Aku terbiasa hidup sendiri. Aku adalah rumput liar dan seekor elang. Aku terbiasa hidup sendiri. Kamu. Jika kamu ingin aku bersamamu untuk waktu yang lama, aku tidak akan bahagia. Aku. Mari kita simpan gambar dan kenangan terbaik. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Annie. Cerai. Aku tidak akan pernah bercerai. Selama kita tidak bercerai, masih ada kesempatan. Tuan Ward, ini dari suamimu pagi ini. Dia memintaku untuk memberikannya padamu. Aku tahu kamu tidak suka makanan berminyak, jadi aku hanya pakai sedikit minyak zaitun. Coba. Lucifer, tidak perlu seperti ini. Ayo kita ambil surat cerai. Aku peduli dengan anakku sendiri. Jangan punya beban psikologis. Kamu. Karena kamu suka menyendiri, aku tidak akan muncul. Tapi aku berhak peduli pada anakku sendiri. Kan? Oke. Kapan kita pergi ambil surat cerainya? Aku agak sibuk bulan ini. Mungkin aku tidak bebas sampai bulan depan. Oke, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Dadah. Kamu. Bos, Tuan Brown mengirimnya. Dia di mana? Dia hanya meletakkan buahnya lalu pergi. Oke. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sudah berapa lama Lucifer melakukan ini? Tuan Brown adalah pria paling sabar yang pernah kutemui. Dia sudah membawakanmu 3 kali makan sehari selama 2 bulan. Benar. Tapi saat dia mengantar makan siang, bilang padanya, aku ingin pergi makan hotpot malam ini, dan minta dia menemaniku. Jika Tuan Brown tahu bahwa kamu ingin makan malam dengannya, dia pasti sangat senang. Sepertinya punya teman tidak buruk. Biasanya, dia seharusnya sudah sampai sekarang. Kenapa dia terlambat hari ini? Jika dia ada urusan, dia pasti bilang, mungkin ada sesuatu yang terjadi padanya. Kak, lama tidak bertemu. Wayne. Ada apa? Kamu dan Annie memperlakukanku seperti ini. Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan sakiti Annie. Kak, aku akan datang padamu. Kamu pikir kamu siapa? Chu Yun Shuang? Kenapa teriak-teriak keras sekali? Aku tidak tuli, aku bisa dengar. Aku tahu kenapa ayahku memberikan warisan kepada kakakku. Kamu meneleponku cuma untuk bilang ini? Aku tidak tuli. Aku kasih kamu 30 menit untuk ke pabrik terbengkalai di Jalan ML. Tidak ada waktu.
Kak, perempuan kurang ajar itu berani menutup teleponku. Benar-benar berani dia. Apa dia tidak ingin tahu kenapa aku ingin dia datang ke sini? Kenapa kamu menelepon lagi? Sudah kubilang aku tidak punya waktu. Kenapa kau telepon lagi? Sudah kubilang aku tidak ada waktu. Jika kau tidak datang, kau akan mengubur mayat Lucifer. Kenapa aku harus mengubur mayat kakakmu? Tidak ada alasan untuk itu. Kau pikir aku akan membunuhnya sekarang? Kalau begitu lakukan saja. Aku akan menelepon polisi untukmu. Perceraianku dengan Lucifer belum selesai. Aku bisa mengambil setengah dari warisannya. Kau menggunakan nyawa kakakmu untuk mengancamku, orang luar. Apa kau tidak bodoh? Halo, suruh orang mengunci pabrik kosong di Jalan ML dan bersiap untuk menerobos. Saat menerobos, kita harus memastikan semua informasi akurat. Saudaraku yang baik, kau dengar itu? Istrimu tidak menginginkanmu lagi. Kau masih sangat mencintainya. Kau benar-benar gagal. Sepertinya aku selama ini berharap yang sia-sia. Aku tidak pernah di hati Annie. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu bahwa apa yang kau lakukan itu ilegal? Aku bilang belum terlambat untuk berhenti sekarang. Jika terlambat, kau akan benar-benar menjadi. Benarkah? Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu dan Esail bersamaku. Aku kakakmu sendiri. Aku telah memperlakukanmu dengan baik selama bertahun-tahun, bukan? Apa perlu kita seperti ini? Apa itu sepadan? Posisi keluarga Brown seharusnya menjadi milikku, tapi kau yang mendapatkannya. Semua karena kau dan Annie. Karena tipu muslihatmu. Itu membuatku kehilangan segalanya. Kau bahkan memukulku. Aku tidak tahan. Aku anak sulung dan cucu tertua di keluarga kami. Kapan pewarisnya jadi kamu? Apa hanya karena ayahku menyukaimu? Untuk posisi ini, aku sudah seperti anjing. Aku sudah menjilatnya selama 20 tahun. Aku sudah merayunya setiap hari. Sekarang kau bilang padaku posisi ini seharusnya bukan milikmu. Jika kau melepaskanku sekarang, aku akan memberimu posisi pewaris. Persetan, apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Bagaimana aku bisa melepasmu? Selama aku mau, aku bisa melakukannya. Kau berbohong padaku. Jika aku melepasmu sekarang, kau mungkin pergi keluar dan menelepon polisi untuk menangkapku. Dan sekarang aku bersama banyak penjahat. Bahkan jika aku ingin melepasmu, mereka juga tidak akan setuju. Aku adalah saudara kandungmu. Apa kau benar-benar ingin membunuhku? Saudaraku, kau mengambil posisiku sebagai pewaris. Saudaraku Annie telah menolakmu. Kalau begitu, sebaiknya aku membunuhmu dulu, lalu membunuhnya. Berhentilah sekarang. Masih belum terlambat untuk berhenti. Berhenti sekarang. Belum terlambat untuk berhenti. Sudah terlambat, bro. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu ke neraka bersamaku. Awas. Annie, kau masih peduli padaku. Annie, tinggalkan aku sendiri dan pergilah. Diam. Annie, hati-hati. Annie, hati-hati. Annie, bukankah kamu bilang kamu tidak peduli padanya? Kenapa kamu pura-pura? Kamu jelas peduli padanya. Jangan bergerak. Jika kamu datang lagi, aku akan memotong lehernya dengan pisau. Annie, maaf. Aku sangat tidak berguna. Itu bukan salahmu. Orang-orang yang dia sewa adalah penjahat terkenal. Bahkan prajurit profesional pun tidak bisa menanganinya. Cukup bicara. Apa kamu benar-benar menganggap aku tidak ada? Apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, Wayne. Jika aku ingin membunuhmu, saat kamu masuk, kamu sudah akan menjadi mayat. Kamu memang saudara Lucifer. Jika aku membunuhmu, aku dan dia, bagaimanapun juga akan selalu ada duri. Aku tidak percaya. Apa kamu pikir kamu pembunuh yang handal? Jika kamu tidak percaya padaku, pergi keluar dan lihat. Di depan adikku, 2 tentara bayaran profesional itu bahkan tidak punya kesempatan untuk menembak. Ini kamu. Aku ingat kamu, jadi kamu tidak mati.
Ayahku sangat tertipu olehmu, kamu juga sangat menyakitiku. Apa yang kamu bicarakan? Wayne, berhenti bicara omong kosong. Apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Sebaiknya kamu tahu, aku yang mengendalikan situasi sekarang. Berlutut dan bicara padaku sekarang. Apa yang aku inginkan? Kamu sebaiknya tahu, aku yang mengendalikan situasi sekarang. Berlutut dan bicara padaku sekarang. Wayne, jangan keterlaluan. Annie adalah iparmu. Diam, kamu mau berlutut atau tidak? Aku bertanya padamu. Tidak apa-apa jika aku berlutut. Kalian semua keluar dulu. Nona, keluar. Kenapa kau biarkan mereka pergi? Kamu pikir terlalu banyak orang? Kamu takut malu? Aku ingin kamu malu. Dengarkan aku baik-baik. Aku sudah selesai. Jika kau ingin aku berlutut, aku akan berlutut. Baik. Tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan percaya padamu. Kalau begitu, ayo bertaruh. Jika aku selesai, kamu masih tidak mendapatkannya, aku akan berlutut. Terserah padamu. Baik. Kamu bisa keluar dulu. Nona, kamu harus hati-hati. Jangan khawatir, ini hanya adegan kecil. Bicaralah, dan langsung ke intinya. Pertama, kau belum di ujung jalan. Aku sudah menyelidiki orang-orang yang kau temukan. Mereka semua buronan oleh Kementerian Keamanan Publik. Aku bisa menelepon kakakmu nanti. Aku bilang kakakmu diculik olehnya, dan kita menjatuhkannya bersama. Benarkah? Pasti benar. Tidak, aku melakukan ini hari ini untuk membalas dendam padamu. Jika aku takut mati, lebih baik aku tidak berbuat apa-apa. Setiap orang punya momen impulsif. Pikirkanlah, membunuh kakakmu dan aku, apakah kau akan benar-benar bahagia? Setiap orang punya saat impulsif. Pikirkan, membunuh kakakmu dan aku, apa kau akan benar-benar bahagia? Tentu saja. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Kau dan aku sama-sama anak haram, tapi nasib kita berbeda. Bajingan. Diam. Aku ditolak oleh ayahku sejak kecil. Saat aku berusia 6 tahun, aku melihat ibuku meninggal di sebuah rumah kontrakan yang kumuh. Aku bersujud di depan ayahku di tengah hujan, memohon puluhan ribu yuan untuk mengobati ibuku, tapi dia menendangku. Kenapa kau ceritakan ini padaku? Nanti di panti asuhan. Aku dipaksa oleh anak-anak liar untuk melompat ke air. Kau tahu rasanya? Gila, siapa yang mau dengar omonganmu ini? Kau tumbuh dengan pakaian bagus dan makanan, ayahmu lebih sayang padamu daripada kakakmu. Kakakmu bahkan berisiko lumpuh demi menyelamatkanmu. Kau bilang itu dengan nyawamu. Apa yang perlu diragukan? Aku hidup susah begini. Dan aku tidak se-ekstrim dirimu. Kau hanya ingin mengatakan ini padaku? Kau bisa pergi dan lihat orang-orang di dunia ini. Berapa banyak orang yang bekerja keras seumur hidup, hanya untuk mendapat 3 kali makan sehari. Tapi mereka tetap mencintai hidup. Tapi kau terlahir cukup makan sejak kau kecil, dan kini kau punya kekayaan tak terhitung. Kau bisa tinggal di rumah besar, mengendarai mobil mewah, dan membeli kapal pesiar. Berapa banyak orang yang iri dengan hidupmu? Kau tidak hidup dengan baik, tapi kau masih ingin mati bersama kakakmu. Kau pikir itu sepadan? Wayne, apakah kamu ingat saat kamu masih kecil kamu takut pada kegelapan? Dan bersembunyi di kamarku dan tidur denganku. Aku menceritakan kisah untuk menidurkanmu. Dari kecil hingga dewasa. Bukankah aku sudah menjadi kakak yang baik bagimu? Tapi aku... Kamu seharusnya bersyukur pada Tuhan atas karunia-Nya. Setelah kamu membuat kesalahan besar, kamu masih punya kesempatan untuk kembali. Tapi Tuhan tidak akan selalu memberkatimu. Jika kamu terus membunuh kakakmu, sejujurnya aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan memilih untuk terus membalaskan dendam kakakmu. Aku juga tidak akan membunuhmu. Aku akan memenjarakanmu seumur hidup. Saat itu, kamu akan berada dalam kegelapan di penjara. Apakah kamu pikir hidupmu berakhir? Apakah kamu akan bangga pada dirimu sendiri karena kamu membunuh kakakmu yang mencintaimu sejak kecil? Alih-alih menikmati mobil mewah, wanita cantik, dan mansion, tapi tinggal di sel yang gelap. Berhenti bicara. Aku hanya bisa berkata sebanyak itu. Haruskah kamu membunuh kakakmu yang mencintaimu sepanjang hidupmu? Atau sampahnya wanita cantik dan mansion? Jangan memaksaku. Tidak, aku tidak. Pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu selesai? Ya, aku selesai. Kalau begitu, berlututlah sekarang. Aku tidak mau. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa selama kamu tidak bisa membujukku, kamu akan berlutut dan biarkan aku melakukan sesukaku? Aku seorang wanita. Kata-kata wanita tidak pernah berarti. Mengerti?
Aku yang mengendalikan sekarang. Aku hanya bisa mengatakan, kamu masih belum mengenalku dengan baik. Tidak ada yang bisa mengancamku. Aku hanya bisa bilang, kamu masih belum mengenal aku. Tidak ada yang bisa mengancamku. Kamu pikir aku tidak berani? Jangan bicara omong kosong. Kalau mau membunuh, lakukan cepat. Aku buru-buru. Aku. Lucifer, jangan khawatir. Setelah kau mati, aku akan hidup dengan anakmu. Dalam hidupku, aku hanya mengakui kamu sebagai laki-laki. Annie, aku puas mendengarmu mengatakan ini sebelum aku mati. Aku tahu. Lakukan, jangan bicara omong kosong. Kalau kamu ingin aku membunuh, aku tidak akan. Kak, aku tahu aku salah. Aku sungguh tidak sengaja, Kak. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Bajingan ini, dia tiba-tiba berbelok tajam. Aku hampir mengambil nyawanya. Baguslah kamu sudah menyadari kesalahanmu. Belum terlambat. Kakak ipar, aku salah. Jangan pukul aku. Istri, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Lucifer. Lucifer. Istri, aku cinta kamu. Lucifer. Lucifer, apa kabar? Lucifer. Lucifer, bangun. Jangan mati, Lucifer. Anak kita tidak bisa hidup tanpamu, Lucifer. Lucifer. Kakak. Istri, aku belum mati. Aku masih bisa diselamatkan. Benarkah? Apakah perlu memanggil ambulans? Ini cuma luka kulit ringan. Kamu membuatku takut. Kakak ipar. Ya, aku sudah panggil polisi. Kamu akan baik-baik saja. Orang-orang ini semua nekat. Mereka menculik adikmu. Bisa kamu pindah kembali sekarang, istri? Biarkan aku pikirkan. Bagus. Aku tadi bilang akan pikirkan. Aku belum setuju. Setidaknya kamu tidak langsung menolak. Aku puas dengan kemajuan setiap hari. Kamu tidak bodoh. Ngomong-ngomong, Annie. Aku bilang yang sebenarnya ke polisi tentang dia. Dia harus dipenjara selama 2 atau 3 tahun. Ini. Apa, merasa kasihan? Tidak juga, aku cuma takut dia akan balas dendam padaku. Jangan khawatir, memasukkannya ke penjara hanya untuk memberi pelajaran. Jika dia keluar, dia berani berbuat jahat lagi. Aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Aku ceroboh kali ini. Aku tidak menyangka dia pergi berkumpul dengan para penjahat itu. Untungnya semuanya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, sayang, kamu membunuh para penjahat itu. Apakah akan ada masalah? Jangan khawatir, aku mungkin malah dihadiahi. Apa kamu pikir aku pembunuh yang membunuh orang seenaknya? Baiklah. Apa kamu tidak penasaran dengan pekerjaanku dulu? Kamu sedang apa? Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan sebelumnya. Bagaimanapun kamu istriku sekarang, aku hanya akan mencintaimu seumur hidupku. Ibu mertua, jangan khawatir. Aku akan merawat Annie seumur hidup. Kumohon. Ani, apakah itu kau? Sepertinya sejak aku berusia 6 tahun, aku tak pernah mendengarmu memanggilku Annie lagi. Ya? Kita tidak ada hubungan apa-apa, kau tak perlu berkata apapun. Istri, ayo pergi. Peluk aku. Max benar-benar menjadi pengemis. Dia memintaku dan ibuku untuk hidup dengan memulung. Sekarang aku bisa membuatnya tak punya apa-apa. Dia tak punya sumber penghasilan dan... dia juga punya hutang besar. Kau luar biasa, sayang. Kau tidak menganggapku terlalu kejam, kan? Istriku benar-benar luar biasa. Kau pikir aku terlalu kejam? Bagaimana bisa begini? Dia pantas mendapatkannya. Omong-omong. Bagaimana kabar Angela? Dia digugat karena faktur PPN palsu dengan jumlah yang besar, setidaknya 10 tahun penjara. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Coba tebak. Itu kau. Jangan bicara omong kosong, atau aku akan menggugatmu atas pencemaran nama baik.
Bagaimana dengan Chol dan Jack? Sepertinya mereka kehilangan paspor. Mungkin mereka ditangkap oleh sekelompok orang Afrika. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Itu namanya pantas. Tapi pada akhirnya istriku yang terbaik. Siapa yang menyuruhmu menjemputku? Kau berpura-pura simpatik. Wayne, lupakan masa lalu. Dan jadilah orang baik di masa depan. Kau bilang sudah berakhir. Ya begitu, bukannya kau yang masuk penjara. Kakak ipar, kenapa kau di sini? Kakak, jangan khawatir. Aku akan menjadi orang baik di masa depan. Kenapa kau datang sendiri? Masuk mobil, yang di belakang. Oke. Sepertinya hanya kau yang bisa mengendalikannya. Untuk anak nakal seperti dia, caranya sederhana. Pukul saja dia beberapa kali. Aku beruntung sekali menikahimu.